atmosphere is changing now. For the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. Overflow in this place. Fill our hearts with your love. Your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds us. Shalom, Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersama-sama membacakan Mazmur 91. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya yang ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari kita perkatakan arti dari Pentakosta ketiga. Firman Tuhan diambil dari 2 Korintus 4 ayat 13. Namun, karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya setiap kita semua ada dalam keadaan yang baik, dalam keadaan sehat, semua karena anugerah Tuhan. Mari kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita siapkan hati, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih kami mengucap syukur buat kebaikan dan kemurahan-Mu yang sudah Kau limpahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami berkumpul bersama-sama di dalam rumah kami masing-masing, untuk kami boleh menikmati hadirat Tuhan lewat ibadah online kami. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas oleh apapun, Engkau hadir di dalam
ibadah kami, Tuhan, di dalam rumah kami, di dalam hati kami. Tuhan, terima kasih kami mau buka hati kami lebih lagi untuk kami boleh bersama-sama memuji, menyembah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu sama-sama angkat pujian ini kepada Tuhan, bahwa Allah yang sanggup melakukan segala perkara yang ajaib dalam kehidupan kita. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari dengan iman percayamu katakan bersama-sama, apa yang tak pernah dilihat oleh mata, itu yang Tuhan sediakan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Kuasa-Mu Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kami. Yesus, haleluya. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu untuk selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh baik bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mau buka hati kami lebih lagi untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Biar Kau nyatakan kuasa-Mu dan urapan-Mu di tengah-tengah kami. Dan kami rindu untuk lebih lagi menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh besar setiamu,
Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Oh Tuhan, sungguh ku percaya, sungguh besar setia-Mu. Nyatakan bagiku, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar, Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragu kan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu,
percaya janji-Mu. Amin. Shalom saudara, pernahkah kita berpikir bagaimana banyak hamba-hamba Tuhan atau orang-orang percaya dipakai dengan karunia kesembuhan ilahi, mengusir setan, membangkitkan orang mati, bahkan melakukan hal-hal yang luar biasa? Misalnya di dalam Alkitab, Musa, Paulus, Petrus, dan banyak tokoh iman lainnya melakukan hal-hal yang luar biasa. Ada satu kesamaan dari semua tokoh-tokoh tersebut, yaitu pengurapan Tuhan yang luar biasa ada pada mereka. Sesungguhnya pengurapan dari Tuhan adalah penting bagi orang percaya. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pengurapan dalam pelayanan dan kehidupan orang percaya. Di dalam Perjanjian Lama, tindakan pengurapan dilaksanakan pada acara ritual keagamaan, seperti penabisan imam besar, penabisan imam yang melayani, pengangkatan seorang raja, serta pengangkatan seorang nabi. Di dalam Perjanjian Lama, memang hanya orang-orang yang khususlah yang dapat menerima pengurapan. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, pengurapan diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dalam Perjanjian Lama, instrumen yang sering kali dipakai dalam pengurapan adalah minyak. Minyak adalah lambang persetujuan dengan Allah, kehadiran Allah, berkat, kuasa, penghiburan, kesembuhan, sukacita, perkenanan, dan kesejahteraan. Akan tetapi, dalam Perjanjian Baru tidak terlalu ditekankan tentang minyak, tetapi Roh Kudus menjadi instrumen pengurapan itu sendiri. Prinsip yang mendasari pengurapan minyak adalah prinsip konsekrasi, yaitu memisahkan atau mengkhususkan sesuatu atau seseorang kepada Tuhan. Prinsip konsekrasi dengan pengolesan minyak tetap berlaku pada era Perjanjian Baru. Lalu, apa contoh peristiwa pengurapan dalam Alkitab? Salah satunya adalah pengurapan double portion. Pengurapan 2 kali ganda sangat dikenal dalam gereja aliran Pentakosta dan karismatik. Istilah ini mengacu kepada peristiwa Elia dan Elisa yang dicatat dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 1-14, di mana Elisa meminta 2 bagian dari roh Elia. Salah satu dampak dari pengurapan double portion yang diterima Elisa adalah mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan melalui pelayanan Elisa 2 kali lipat lebih banyak dari Elia. Hal ini tidak membuktikan bahwa Elisa lebih hebat dari Elia, justru lebih membuktikan bagaimana mentoring yang dilakukan Elia kepada Elisa berhasil. Peristiwa yang senada juga terjadi pada zaman Perjanjian Baru, di mana Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya dalam Yohanes 14 ayat 12, "Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu." Maksud perkataan Tuhan Yesus bukan berarti orang percaya lebih hebat darinya, melainkan orang percaya akan melakukan pelayanan yang menjangkau lebih banyak orang, serta pelayanan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Dengan perkembangan teknologi, internet, dan media sosial, kini semua pelayanan penjangkauan dimungkinkan. Roh Kudus memenuhi dan mengurapi orang percaya untuk melakukan pelayanan tersebut. Pengurapan double portion merupakan pengurapan untuk pelayanan yang lebih besar. Umumnya terjadi dalam konteks bapa rohani dengan anak rohani. Orang percaya yang merindukan pengurapan tersebut tentu harus membangun hubungan bapa anak dengan pemimpin rohani yang Tuhan Yesus tempatkan di atasnya. Selanjutnya, apa maksud dan tujuan dari pengurapan? Dalam Lukas 4 ayat 18-19 dijelaskan bahwa Yesus Kristus sebagai yang diurapi. Jikalau Yesus saja menerima pengurapan dari Allah, terlebih lagi kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu, pengurapan harus disadari sebagai bagian dari perjalanan orang percaya dalam menjalankan panggilan Kristus. Dalam hidup setiap hari, Tuhan pun telah berkata bahwa Ia sebagai gembala yang baik akan mengurapi kepala orang percaya dengan minyak. Pengurapan yang diberikan kepada orang-orang percaya dalam era Perjanjian Baru bukanlah untuk tujuan keselamatan atau berkat secara jasmani, namun untuk tujuan pelayanan, yaitu pemberitaan Injil dan menyatakan kuasa Allah. Dan yang terakhir, pengurapan merupakan bagian tidak terpisahkan dari hidup orang percaya. Salah satu yang membedakan antara orang percaya dengan orang yang belum percaya adalah adanya pengurapan Tuhan dalam hidupnya. Sebagai pengikut Kristus, pengurapan bukanlah sesuatu yang asing, melainkan menjadi bagian yang penting dalam perjalanan iman dan keseharian kita.
Dengan demikian, orang yang percaya kepada Kristus sudah seharusnya menjadikan pengurapan sebagai bagian yang penting dan tidak terpisahkan dari hidup mereka. Sekarang adalah era Pentakosta yang ketiga, di mana orang percaya menjadi the messenger of the third Pentecost. Dan pengurapan sungguh sangat kita perlukan untuk menuntaskan amanat anggungnya. Misi kerajaannya tidak dapat dilakukan dengan kekuatan kita sendiri. Jadi, kita jangan sampai melewatkan kesempatan untuk menerima pengurapan dari Tuhan melalui para pemimpin rohani kita. Mari terima pengurapan Tuhan dengan iman dan mulai melangkah untuk mengerjakan apa yang Roh Kudus perintahkan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada pada pagi hari ini. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Desi Natalia dalam ibadah online. Dan sebelum kita memulai firman Tuhan, mari sama-sama kita bersatu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan atas setiap kehidupan kami. Dan pagi hari ini kami memberikan hati kami untuk kami boleh menerima firman Tuhan. Ajar kami bertumbuh di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan biar kami melangkah dalam firman-Mu, tolong kami dan mampukan kami untuk kami boleh melakukan firman-Mu. Kami percaya kebenaran Tuhan yang sanggup membebaskan dan melepaskan setiap kami. Bahkan sanggup menjadikan kami menjadi pahlawan-pahlawan Allah yang gagah perkasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Dan kami siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, pagi hari ini saya akan mengambil tema menjadi pahlawannya Tuhan. Kita akan belajar dari tokoh yang bernama Gideon. Di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 12 berkata firman Tuhan, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Siapakah Gideon? Gideon juga dikenal sebagai Yerubbaal, adalah seorang hakim yang muncul dalam kitab Hakim-Hakim, di dalam Alkitab Ibrani, bahkan juga ada di Perjanjian Lama. Kisahnya dapat Bapak Saudara baca di dalam Hakim-Hakim 6 sampai 8. Ia juga disebutkan dalam surat Ibrani sebagai contoh orang beriman. Gideon adalah anak Yoas dari Bani Abiezer dari suku Manasye. Nama Gideon berarti si penghancur, pahlawan perkasa atau penebang pohon. Dan kalau kita melihat apa sih sebenarnya makna pahlawan? Pahlawan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran, seorang pejuang yang gagah berani. Dari definisi tersebut memberi gambaran bahwa seseorang yang mempunyai keberanian dan kerelaan berkorban dalam membela atau memperjuangkan sesuatu demi kebenaran, keadilan, kebebasan, dan dalam konteksnya disebut sebagai pahlawan. Jika demikian, apakah Bapak Saudara menemukan hari-hari ini seorang seperti itu? Saya mengajak Bapak Saudara, maukah Bapak Saudara menjadi pahlawan-pahlawannya Tuhan? Minimal Saudara berjuang, membela, memperjuangkan apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidupmu. Dan lebih lagi, Tuhan pakai setiap kita untuk menolong orang-orang di sekitar kita. Saya mengajak mari sama-sama jemaat Tuhan kita bangkit, berdiri dan bertindak, mengambil keputusan menjadi pahlawannya Tuhan. Maukah Bapak Saudara menjadi pahlawannya Tuhan? Kalau sama-sama kita mau, mari kita belajar ke depan. Ke depan saya akan menyampaikan sesuatu kita belajar dari tokoh yang bernama Gideon. Pada waktu Tuhan memanggil Gideon untuk menjadi alatnya, membebaskan bangsa Israel dari bangsa Midian, waktu itu Gideon sedang mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur yang tersembunyi dari orang Midian. Gideon sedang bersembunyi dari bangsa Midian karena takut kepada bangsa Midian yang telah menjajah bangsa Israel selama 7 tahun. Namun hal aneh yang dialami Gideon, dalam keadaan takut, dalam keadaan bersembunyi, tetapi malaikat Tuhan memanggil dia dengan sebutan pahlawan yang gagah berani. Ternyata Allah kita tidak melihat keadaan kita pada saat sekarang, tetapi Allah memandang kita seperti apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Seperti tujuan Tuhan bagi hidup Gideon, agar ia menjadi seorang pahlawan yang gagah berani. Itulah perkataan yang Tuhan ucapkan kepada Gideon. Saya percaya itu juga menjadi Tuhan memandang kita seperti apa yang Tuhan siapkan tujuan yang di dalam hidup kita. Tujuan Tuhan dalam hidup kita. Karena setiap kita, Tuhan punya tujuan yang besar dalam hidup kita.
Bukan menjadi seorang penakut dan bukan menjadi seorang yang berada di bawah penindasan iblis, tetapi menjadi seorang yang pemberani, yang mengalahkan ketakutan, bahkan menjadi pahlawan yang akan Tuhan pakai membebaskan orang-orang yang tertindas. Bapak Ibu Saudara, seberapa saudara memahami bahwa Tuhan punya tujuan yang besar dalam hidup? Boleh lambaikan tangan. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita memandang diri kita seperti Tuhan memandang kita. Sebagai seorang pahlawan yang gagah berani, yang tidak takut, karena bersama Tuhan kita sanggup untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Dan firman Tuhan berkata dalam Yesaya 61 ayat 1, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan tahun pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Saya percaya Roh Tuhan Allah ada pada kita, sehingga yang memampukan kita adalah Tuhan sendiri. Puji Tuhan. Karena itu saya rindu mengajak Bapak Saudara untuk kita belajar dari tokoh Gideon. Saat itu orang Israel berseru kepada Tuhan, memohon kelepasan dari tangan Midian, dan Tuhan meresponnya. Saya mau katakan, kalau hari-hari ini saudara berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab, bahkan Tuhan merespon. Bagaimana Tuhan merespon atas bangsa Israel? Tuhan memilih Gideon sebagai pahlawan yang akan menyelamatkan Israel. Sosok Gideon bukanlah seperti pahlawan yang mungkin kita bayangkan, seorang yang pemberani pada umumnya, yang siap berhadapan dengan lawan-lawannya. Namun yang kita temukan sebaliknya, Bapak Ibu Saudara, Gideon adalah seorang yang tidak yakin dengan dirinya sendiri. Bahkan ketika malaikat Tuhan menyebut dirinya pahlawan, ia ragu dirinya dapat melaksanakan tugas yang dipercayakan kepada Tuhan. Pada saat Tuhan menyuruh malaikatnya ke Ofra untuk mencari seseorang yang akan dipakai untuk membebaskan bangsa Israel dari cengkeraman Midian, Gideon sedang berada dalam ketakutan sambil mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Hal itu dilakukan Gideon agar ia tersembunyi dari orang Midian. Saat itu Midian adalah kaum yang ditakuti dan berkuasa atas orang Israel, menjajah bangsa Israel 7 tahun lamanya. Bayangkan Bapak Saudara, apapun benih yang ditabur oleh bangsa Israel di tanah mereka, maka semua hasilnya akan dirampas dan dimusnahkan oleh orang Midian. Itulah sebabnya mengapa orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni di gua-gua dan kubu-kubu. Bapak Saudara, kalau ada di antara Bapak Saudara yang mengalami hal ini, mungkin Bapak Saudara sering mengalami kegagalan. Saya mau katakan, saudara memiliki kesempatan untuk menjadi seorang pahlawan. Karena seorang pahlawan, kriteria yang Tuhan berikan tidak sama dengan apa yang dunia berikan. Tuhan memilih pribadi yang bersedia, yang mau untuk Tuhan pakai dan Tuhan percayakan, meski orang tersebut memiliki keterbatasan dan kekurangan. Seperti apa yang dialami oleh Gideon, awalnya merasa sangat tidak layak menerima tugas dari Tuhan, karena memandang dirinya sangat kecil. Ia merasa dirinya adalah seorang yang paling muda di antara kaum keluarganya, berasal dari kaum terkecil di antara suku manusia yang terkecil pula. Mungkin kita merasa diri kita tidak mampu melakukan apa-apa, merasa kecil dan tidak layak, ataupun mungkin juga merasa masalah kehidupan kita yang kita alami sangat besar. Namun ingatlah bahwa Tuhan memilih kita bukan dengan standar yang manusia pikirkan. Tuhan memilih orang-orang yang mau untuk Tuhan pakai, yang mau dan bersedia untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Karena sesungguhnya kekuatan untuk menjadi seorang pahlawan itu datangnya dari Tuhan sendiri. Pergilah dengan kekuatanmu dan selamatkanlah bangsa Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Demikian firman Tuhan dalam Hakim-Hakim 6 ayat 14. Tuhan berkata, pergilah dan selamatkan bangsa Israel, sebab aku mengutus engkau. Hal apa yang kita pelajari dari Gideon? Yang pertama, Bapak Saudara, yang saya temukan, kita mau sama-sama belajar, dan saya juga mau belajar menjadi pahlawan yang Tuhan pilih, yang Tuhan pakai. Yang pertama adalah Gideon mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Berawal dari perjumpaan dengan Tuhan, mengubahkan kehidupan Gideon, sehingga Tuhan memilih
Sehingga Gideon menjadi seorang pahlawan yang gagah berani. Dalam Hakim-Hakim 6 ayat 12, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Perjumpaan dengan Tuhan itu adalah perubahan, transformasi secara fisik. Transformasi secara fisik tidak berguna jika tidak ada perubahan dari hati kita. Setiap perubahan yang tidak berdasarkan firman Tuhan pasti akan menjadi perubahan yang hanya sementara. Setiap orang yang tidak diubahkan sampai ke hatinya pasti akan kembali kepada dosanya yang lama. Perubahan yang paling sejati adalah perubahan karena perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan itu memberikan dampak yang positif. Karena Allah kita, Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup, Allah yang hadir, Allah yang maha tahu. Yang mengubah kita bukan dari luar ke dalam, tetapi dari dalam keluar. Tuhan mengubahkan hati kita sehingga sikap dan perbuatan kita dapat berubah menjadi seorang pahlawan. Contohnya, kalau ketika pemerintah membuat suatu aturan untuk mengubah bangsa Indonesia, mungkin mereka melakukan itu karena terpaksa. Jadi sesungguhnya tidak benar-benar berubah. Jika perubahan itu hanya dari luar, tidak akan menjadi suatu perubahan yang sejati. Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan sanggup mengubahkan Gideon, Tuhan juga sanggup mengubahkan kita. Allah mengubahkan Gideon pertama-tama adalah dari dalam dia dan akhirnya keluar dalam sikap dan perbuatan Gideon. Tuhan mengeluarkan Gideon dari pandangan tentang dirinya sendiri. Gideon mengirik gandum di tempat pemerasan anggur yang tersembunyi selama 7 tahun. Dan selama 7 tahun itu Yoas mengajarinya agar bersembunyi ketika mendengar kedatangan orang Midian. Dan Israel juga membuat gua-gua persembunyian sebagai tempat perlindungan mereka. Mereka tidak berani menghadapi orang Midian. Karena jiwa mereka penakut dan mereka merasa sudah kalah. Setelah Nabi yang dikirim Tuhan menegur bangsa Israel, malaikat Tuhan menemui Gideon. Ia menyatakan penyertaan Tuhan bagi Gideon dan menyebutnya pahlawan yang gagah berani. Kata pahlawan itu menunjukkan bahwa di dalam diri Gideon memiliki mental seorang pahlawan. Mental pahlawan itulah yang diajarkan oleh Tuhan kepada Gideon. Tuhan mau ia keluar dari zona persembunyian dan memiliki mental pahlawan. Bagaimana kita berjumpa dengan Tuhan? Bapak Ibu Saudara, saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari alami perjumpaan dengan Tuhan setiap hari. Bahkan khususnya dalam masa pandemi ini. Saya percaya mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang dirumahkan. Saudara punya banyak waktu di rumah. Mari alami perjumpaan dengan Tuhan saat berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Karena ketika kita berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, kita bertemu dengan sumber kehidupan kita. Dan yang sanggup menjadikan kita seorang pahlawan adalah sumber pahlawan kita, sumber kekuatan kita ada di dalam Yesus. Dia yang pegang hari esok, dia yang pegang masa depan kita. Dan Tuhan yang lebih lagi merindukan untuk kita menjadi pahlawan-pahlawan Allah yang bangkit. Apapun keadaan saudara, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara, mari alami perjumpaan dengan Tuhan setiap hari. Jadi pahlawan. Dan saya percaya ketika Bapak Ibu Saudara berjumpa dengan Tuhan, perubahan-perubahan besar akan terjadi atas kehidupan. Yang kedua, apa yang kita pelajari dari Gideon? Gideon berani keluar dari keterbatasannya. Dalam Hakim-Hakim 6 ayat 27, kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya dan diperbuatnyalah seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Tetapi karena ia takut kepada kaum keluarganya dan kepada orang-orang kota itu untuk melakukan hal itu pada waktu siang, maka dilakukannya pada waktu malam. Dari ayat ini kita menemukan dia punya keterbatasan, itu dia seorang yang takut. Dia takut kepada keluarganya, tapi dia mau tetap melawan ketakutannya. Bahkan di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 22-23. Maka tahulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan, lalu katanya, celakalah aku, Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya dan diperbuatnya seperti yang difirmankan Tuhan. Ini dalam Hakim-Hakim, yang saya maksud dalam Hakim-Hakim 7 ayat 9-11, Bapak Saudara. Kalau Bapak Saudara, jadi pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah, menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Tetapi jika engkau takut untuk turun bersama dengan Pura, turunlah bersama dengan Pura bujangmu ke perkemahan itu. Maka kau dengarlah apa yang mereka katakan. Kemudian engkau akan mendapat keberanian untuk turun
menyerbu perkemahan itu. Lalu turunlah ia bersama dengan pura bujangnya itu sampai kepada penjaga terdepan laskar di perkemahan itu. Tuhan terus, Bapak Ibu Saudara, dari sini kita temukan bahwa Gideon itu memiliki ketakutan sehingga Tuhan sampai berfirman kepadanya, kamu datang aja ke perkemahan dan kamu dengarkan apa yang mereka sampaikan. Dan ketika Gideon mendengar itu, Gideon memiliki keberanian. Bapak Ibu Saudara, Tuhan terus menunggu kita untuk keluar dari keterbatasan kita. Di sini keterbatasan Gideon adalah rasa takut. Dia memiliki ketakutan. Apa yang menjadi keterbatasan Bapak Saudara? Saudara memiliki ketakutan. Apa yang menjadi keterbatasanmu? Apa yang ada di pikiranmu sehingga engkau seolah-olah menjadi terbatas dalam melakukan segala sesuatu, sehingga engkau menjadi tidak maksimal, seolah-olah engkau bukan menjadi seorang pahlawan. Mari kita sama-sama belajar keluar dari keterbatasan kita. Sebab bersama Yesus kita dapat melakukan lebih besar, lebih banyak dari apa yang membatasi pikiranmu. Apa yang membatasi engkau bergerak dalam pikiranmu, Tuhan sanggup melakukan bahkan lebih besar dari apa yang engkau pikirkan. Lebih besar dari apa yang menjadi keterbatasanmu. Tuhan mau kita keluar dari keterbatasan kita. Bahkan Tuhan menunggu kita untuk terus bergerak, untuk kita keluar dari keterbatasan. Kalau di sini Gideon memiliki rasa takut, Tuhan mau Gideon bangkit menjadi seorang pahlawan. Saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara, mari apapun keterbatasan kita, keluar dari keterbatasan kita. Lawan dari rasa takut yang dimiliki oleh Gideon adalah keberanian. Saya mengajak setiap kita untuk bangkit menjadi pahlawan. Miliki keberanian seorang pahlawan. Dalam Mazmur 56 ayat 3-4, seterus-teruku menginjak-injak aku sepanjang hari, bahkan banyak orang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Pahlawan adalah seorang yang ketika ketakutan datang, dia percaya kepada Tuhan. Bukan lari dari masalah, tapi hadapi dengan kepercayaan kepada Tuhan. Apapun keterbatasanmu, mari hadapi dengan kepercayaan kepada Tuhan. Dan di dalam Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Dan tangan kananku yang membawa kemenangan. Seorang pahlawan adalah orang yang percaya Tuhan menyertai dia. Bahwa Tuhan memegang tangan kanan, Tuhan memegang kita dengan tangan kanannya. Seperti ketika Daud mengalahkan Goliat, Daud begitu percaya Tuhan menyertai dia. Bahkan di dalam Yesaya 41 ayat 13, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah Tuhan yang menolong engkau. Pahlawan tahu Tuhan pasti menolong. Pahlawannya Tuhan percaya kalau kita adalah pahlawannya Tuhan. Pasti kita percaya sekalipun kelihatannya terlambat, seolah-olah terlambat pertolongan Tuhan, tidak akan mengubahkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena kepercayaan kita kepada Tuhan menentukan mukjizat itu terjadi atas hidup kita. Mari sama-sama keluar dari rasa takut, keluar dari keterbatasan kita. Jadilah pahlawan Allah yang gagah perkasa. Seberapa kita yang mau keluar dari keterbatasan kita, lambaikan tangan kita. Puji Tuhan. Dan hal yang ketiga yang saya pelajari dari Gideon adalah Gideon mau bangun dan bertindak. Dalam Hakim-Hakim 7 ayat 10-15. Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan pura bujangmu ke perkemahan itu. Maka kau dengarlah apa yang mereka katakan. Kemudian engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu. Lalu turunlah ia bersama dengan pura bujangnya itu sampai kepada penjagaan terdepan laskar di perkemahan itu yang tadi saya bacakan. Dan ternyata Bapak Saudara, adapun orang Midian dan orang Amalek dan semua orang di sebelah timur itu bergelimpangan di lembah itu seperti belalang banyaknya, dan unta mereka tidak terhitung seperti pasir di tepi laut banyaknya. Ketika Gideon sampai di situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya. Katanya, aku bermimpi tampak sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah itu, dilanggarnya lah kemah ini sehingga roboh dan dibongkar bangkirkannya. Demikianlah kemah ini habis runtuh. Lalu temannya menjawab, ini tidak lain
dari pedang Gideon bin Yoas orang Israel itu, Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah kepada Tuhan. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel lalu berkata, bangunlah sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Gideon adalah orang yang memiliki rasa takut, memiliki keterbatasan, namun dia mau bangkit. Bapak Ibu Saudara, apapun keterbatasanmu, apapun rasa takut yang kau miliki, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama bangkit, bangun. Sebab firman Tuhan dalam Yesaya 3 ayat 17, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dengan kasihnya. Ia bersorak karena engkau dengan sorak-sorai. Bapak Ibu Saudara, Gideon adalah orang yang penakut. Gideon adalah orang dari suku yang terkecil. Gideon bukan siapa-siapa. Gideon seharusnya tidak layak. Gideon memiliki banyak kekurangan. Gideon memiliki rasa takut yang amat besar. Bahkan dia tidak percaya akan kekuatan Tuhan. Saudara, Gideon memiliki banyak hal yang sebenarnya kriteria dia tidak layak untuk menjadi seorang pahlawannya Tuhan. Tapi Tuhan memilih dia. Sekarang yang menjadi pertanyaan bagi saudara, apa yang sedang saudara alami hari-hari ini? Saudara mengalami masalah yang besar. Mungkin saudara mengalami hal yang berat dalam kehidupanmu. Dengar baik-baik. Kalau Gideon dengan segala keterbatasan yang Tuhan pilih dan Tuhan laikkan menjadi seorang pahlawan, siapapun engkau, Bapak Saudara, engkau layak, engkau pantas untuk menjadi seorang pahlawannya Tuhan. Dalam setiap keterbatasanmu, Tuhan sudah memilih engkau. Bahkan Tuhan sudah merancangkan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Saudara, jadi pahlawan bagi dirimu sendiri. Jadi pahlawan bagi orang-orang di sekelilingmu. Ada 3 hal yang kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah, mari miliki perjumpaan dengan Tuhan. Berdoa, memuji, menyembah Tuhan dimanapun saudara berada. Karena hadirat Tuhan, kehadiran Tuhan tidak pernah dibatasi dengan apapun. Dan Tuhan memberikan dirinya untuk ditemui bagi setiap orang yang mencari dia dengan segenap hati. Yang kedua, kita belajar dari Gideon. Bahwa Gideon, dia berani untuk keluar dari keterbatasannya, ketakutannya. Bapak Saudara, mari keluar dari setiap keterbatasan engkau. Keluar dari rasa takutmu, apapun yang engkau takutkan dalam hidup ini. Sebab Tuhan Allah kita adalah kekuatan kita. Dan Tuhan yang berperang ganti kita. Yang ketiga, mari bangkit. Mari bangkit jadi pahlawan, bergerak. Apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupanmu, Tuhan memampukan engkau. Tidak ada kata menyerah, tidak ada kata gagal. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan memilih kita menjadi pahlawan Allah yang gagah perkasa. Demikian firman Tuhan. Mari kita sama-sama bersatu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan. Hari ini kami belajar dari tokoh yang bernama Gideon. Kami mau menjadi pahlawannya Tuhan yang gagah perkasa. Hari-hari ini kalau kami mengalami kegagalan demi kegagalan, sehingga seolah-olah kami merasa tidak layak menjadi pahlawannya Tuhan. Tuhan, hari ini kami mengambil keputusan untuk kami mau keluar dari keterbatasan kami. Kami mengambil keputusan untuk kami mau berjumpa dengan Tuhan setiap hari dalam hidup kami. Karena Tuhan adalah sumber kehidupan kami, sumber kekuatan kami. Engkau yang memampukan kami mengerjakan. Engkau yang memampukan kami melakukan hal-hal yang melebihi keterbatasan kami. Dan hari ini kami mau belajar untuk kami bukan tinggal diam, lari dari masalah. Tapi kami mau bangkit. Kami mau maju bergerak. Kami mau melakukan apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kami. Ini komitmen kami hari ini Tuhan. Tolong kami dan mampukan kami. Kami percaya biar firman Tuhan terus bertumbuh bekerja di dalam hati kami. Hari ini Tuhan sedang mengubahkan kehidupan kami. Kami tidak sama lagi. Sebab roh Tuhan Allah daripada kami. Kami menjadi pahlawan Allah yang gagah perkasa. Terima kasih Tuhan. Urapi kami. Mampukan kami. Biar kemampuan Tuhan mengubahkan setiap kami. Pengurapan Tuhan turun atas kami dimanapun kami berada. Turunlah pengurapan menjadi pahlawan Allah yang gagah perkasa. Terima kasih Tuhan Yesus, materaikan firman-Mu dalam setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat Setia GB Ujung Menteng. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Terima kasih atas pelayanan Pendeta Desi Natalia Pengaribuan yang sudah memberitakan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Ibadah umum dan ibadah anak GBI Ujung Menteng Minggu 6 Desember 2020 akan tetap dilaksanakan secara online. Ibadah anak pukul 9 dan ibadah umum pukul 10. Ibadah raya akan disertai perjamuan kudus dilayani oleh Bapak Gembala Pendeta Subagio Arif. Adapun jadwal menara doa seminggu ke depan adalah setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sore sampai dengan 6 sore akan diadakan menara doa rayon 1G. Setiap hari Selasa pukul 12 sampai dengan pukul 1 siang akan diadakan menara doa United Prayer Tower, menara doa gabungan dengan menara doa yang ada di Kanada, Amerika, Australia. Setiap hari Kamis pukul 7 malam akan diadakan rumah doa lokal. Kami menghimbau seluruh jemaat, aktivis, dan pelayan jemaat untuk bergabung di dalam menara doa. Seluruh kegiatan menara doa akan diadakan lewat Zoom. Menara doa pelayan jemaat online khusus pemimpin akan diadakan pada hari Sabtu 5 Desember 2020 mulai pukul 10 pagi. Bagi para pemimpin yang sudah mendaftarkan diri, segera registrasi ulang dan memperhatikan jadwal tersebut. Kami menghimbau Bapak Ibu untuk dapat terus membangun mesbah keluarga di rumah masing-masing setiap hari pukul 9 malam. Tetap terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan lewat doa, pujian, penyembahan. Community of Love GBI Ujung Menteng akan tetap diadakan secara online. Kami menghimbau bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang belum bergabung dalam KUL agar bergabung pada KUL yang terdekat atau dapat menghubungi nomor yang tertera pada layar Anda. Puji Tuhan, kembali tanggal 12 November 2020 kita telah menyalurkan bantuan kepada 10 kakak yang terdampak COVID-19. Terima kasih kepada donatur yang telah berdonasi untuk jemaat yang terdampak COVID-19. Untuk persembahan umum, kolekte persepuluhan, dan persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Bila sudah memberikan persembahan, harap mengirimkan bukti transfer kepada Ibu Rami di nomor yang tertera di layar kaca Anda. Atau bisa menggunakan fasilitas pembayaran elektronik seperti OVO, GoPay, ShopeePay, Dana, dan lain-lain tanpa nominal minimum dengan men-scan QR kode yang tertera di layar. Demikian pengumuman minggu ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Saudara Kristus Tuhan, mari angkat tanganmu, buka hatimu dengan iman percaya, terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga di dalam kasih karunia Anak yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan yang manis bersama Roh Kudus, biarlah menyertai kita semua saat ini dan sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan dan sampai kekal selama-lamanya. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung jika kau memperkatakan, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati Tuhan bersama katakan, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.